dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita berikan kepada baginda Muhammad SAW dengan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, subuh hari ini akan mengikuti pengajian pertama Haji Syekhul Anwar yang sebenarnya untuk kita termasuk kawan dan Ustaz itu Pak Syekhul kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Yang mulia para alim ulama, para ustadz, para imam, para guru-guru, serta para hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah kita bangun dari tidur kita, maka Allah Subhanahu wa taala masih menguatkan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keberkahan untuk bisa berjalan ke masjid ini. Maka luar biasa nikmat Allah ya Allah berikan, karena jaminan Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang berwudu di rumahnya lalu melangkahkan kakinya menuju masjid untuk berjamaah, maka satu langkahnya menghapuskan dosanya, langkah berikutnya menaikkan derajatnya. Maka ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidur, tidak didapatkan oleh orang-orang yang hanya di rumah saja, tetapi orang-orang yang mau melangkahkan kakinya untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, maka fadilah itu ia dapatkan. Dan kedua, pada saat kita duduk i'tikaf di masjid ini, dengan kita berniat nawaitu i'tikaf fil masjid sunnatan lillahi taala, aku niat untuk i'tikaf menunggu waktu di masjid ini karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jaminkan untuk ia terbebas daripada api neraka. Dijauhkan dari api neraka sejauh 2 parit. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, berapa jarak parit itu? Maka Rasulullah menjawab, jarak di antara parit itu antara bumi dan langit. Masya Allah, jauh sekali, tinggi. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini, di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan itu. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dan hindarkan kita dari neraka tersebut. Amin Allahumma amin. Hadirin
jemaah salat subuh rahimakumullah. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Min Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'min idza ihtadara atathul malaikah bihariratin fiha mis wa dhabairur raihan wa tasilu ruhah kama tasilu sya'rah minal ajin wa yuqal ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya arhamar rahimin. Maka sesungguhnya ketika kata Rasul orang-orang beriman itu menghadapi sakratul maut. Ini kita, karena saya pengganti daripada Kiai Pendi LC yang beliau dalam berduka mungkin insyaallah karena ditinggal oleh istri tercinta beliau yang kemarin ya Pak ya, jam 5 sore saya juga dapat WA, tapi kebetulan saya berada tidak di sini. Alhamdulillah beliau mengkabarkan istrinya meninggal. Maka kita kirim doa dulu lah sebelum kita lanjutkan kaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita untuk mendoakan istri beliau untuk ditempatkan di tempat mulianya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketika orang-orang beriman itu menghadapi sakratul maut, maka ia akan didatangi oleh malaikat. Malaikat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak nampak oleh mata kita. Tidak terasa oleh tubuh kita. Kalau angin masih terasa. Kalau benda kecil saja kita masih bisa melihat. Walaupun dengan mikroskop jurang. Kan gitu. Tapi malaikat ini tidak akan nampak oleh kita. Ghaib. Nah, pada saat ia mendatangi orang-orang yang beriman, maka malaikat ini akan membawakan kain sutra yang di dalamnya terdapat minyak kasturi dan berbagai macam harum-haruman. Masya Allah. Lalu kemudian malaikat tersebut mengambil daripada roh orang beriman ini seperti mana mengambil rambut dari satu adonan. Nah, begitu dibayangkan oleh Rasulullah SAW nikmatnya orang yang beriman itu. Lalu kemudian dikatakan ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai roh jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, yang diridai Allah. Nah, ini jemaah dalam hati Allah SWT, satu kekuatan orang beriman itu apabila ia akan meninggal dunia, pada saat itu didatangi oleh malaikat, lalu malaikat itu akan mengambilkan kain-kain yang dari harum-haruman, maka pada saat itulah ditarik rohnya ditempatkan ke kain tersebut. Lalu dikatakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka orang yang akan meninggal dunia kalau dalam beriman, Masya Allah, tenang luar biasa. Tenang luar biasa. Maka salah satu mungkin saja, maaf kalau kita cerita kepada almarhumah istri Kiai ini, maka beliau tenangnya Allah Subhanahu wa taala berikan beliau ketenangan pada saat tidurnya. Nah, tidur beliau tidak sadar lagi, maka dikatakan bahasa kita koma. Nah, koma masuk ICU. Lalu kemudian di situ beliau udah tenang. Masya Allah.
Ada orang yang beriman ini dia tenang di situ beberapa hari, maka dia masih bernafas, tapi gerakan tubuhnya sudah tidak ada lagi, ketenangan Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin kita pernah pingsan. Nah, Bapak Ibu mungkin suah pingsan. Kalau orang pingsan itu Bapak Ibu belum pernah merasakan. Di saat itu kecapean, habis bulik ceramah, waktu itu istri juga sakit, waktu itu bolak-balik ke rumah sakit, publik ceramah dari daerah, pas sampai ke rumah sakit, di pintu rumah sakit itu ulun pingsan. Ternyata tensi ulun 60, Pak. Masya Allah, itu ulun merasakan di saat pingsan itu kayak mungkin mati suri mungkin Pak ya. Kayak pingsan itu tidak sadar apa-apa. Tapi di situ terasa tenang sekali. Masya Allah, terasa tenang, jiwa itu tenang gitu. Sampai kemudian ulun diangkat ke atas keran tempat roda yang untuk rumah sakit, dibawa ke ICU. Lalu kemudian saya tidak sadar. Akhirnya 1 jam kemudian baru sadar dari pingsan itu. Itu merasakan ya Allah kok tenang kali waktu pingsan itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang beriman ini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan ini. Nah, diberikan daripada tempat-tempat dan kemudian dikapani dengan kain kafan yang begitu harum dari surganya Allah SWT. Lalu kemudian setelah itu roh itu dikeluarkan dari jasadnya lantas diletakkan ke minyak kasturi dan harum-haruman tadi. Roh ini tadi. Lalu kemudian kain sutra itu dilipat lalu dibawa ke sijin, dibawa ke Ailiyin, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibawa ke surga. Maka pada saat roh itu akan dibawa oleh malaikat ini, maka dibawa ke langit roh ini Bapak Ibu. Maka di situ malaikat itu mencium bau harum luar biasa daripada roh ini. Maka malaikat bertanya, "Man hiya? Siapa nih orang? Roh siapa yang harum pada saat ini naik ke langit ini?" Maka malaikat berkata, ini adalah rohnya orang beriman. Maka pada saat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dia berasal dari dunia, maka kembalikan dia ke bumi. Maka dikembalikan ke bumi, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah roh ini kemudian menempati tempatnya untuk masuk ke dalam kubur. Lalu kemudian pada saat itu di dalam kubur malaikat bertanya, "Marrabbuka wa man nabiyuka, ma kitabuka?" Semua dijawab dengan sempurna. Lalu dibukakanlah pintu neraka olehnya. Oleh malaikat dibukakan pintu neraka roh ini. Maka roh ini berkata, "Wahai malaikat, begitu ngeri tempat ini. Begitu mengerikan tempat ini. Siksa yang ada di dalamnya, di mana pada saat itu wanita-wanita digantung ke rambutnya. Dan kemudian pada saat itu ada seorang yang menusukkan tangannya ini ke dalam dadanya sehingga tembus ke belakangnya. Masya Allah. Begitu macam-macam siksa yang dilihat oleh orang beriman ini. Lalu apa kata orang beriman? Wahai malaikat, tempat apa ini? Ini tempat yang kau setiap hari berdoa kepada Allah untuk minta hindari. Itu dilihatkan. Tempat yang kau minta kepada Allah untuk kau hindari. Pada saat makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minta lindung kepada neraka. Hendak makan tuh. Habis sholat subuh tadi, kita membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Maka itu kalau bisa Bapak Ibu, walaupun di rumah sembahyangnya, subuh, maghrib itu jangan lupa baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Itu untuk perlindungan kita daripada nerakanya Allah. Ya Allah, hindarkan aku dari neraka. Hindarkan aku dari neraka. Masya Allah, amun namanya neraka itu Bapak Ibu, kita garing aja, kita sakit saja, luar biasa rasa sakit itu ya Allah, hendak mati ke aku nih. Kalau sudah sakit menimpa kita, rasanya seolah-olah harta yang kita miliki itu kada penting lagi. Itu orang garing tuh. Kalau sudah sakit itu, apapun obat yang kita bisa makan kita lakukan. Ya itulah saking hendak sembuhnya orang. Orang garing. Ulun dulu maaf nih, jurang waktu itu ulun sakit intuhot Pak.
sakit itu sakit berdiri hendak berdiri maaf dari duduk hendak berdiri itu sakit waktu itu. Jadi waktu itu lihatlah apa ngarannya kayak YouTube apakah di HP itu. Nah pada saat itu maaf ini mungkin agak walau alam ini obat yang mungkin saya coba waktu itu meminum air kencing sarungan. Nah, juga waktu itu di situ anunya anjurannya ulun itu karena sahih apa tidak sahih karena dia najis pertama. Najis. Tapi karena itu syifa ulima fis sudur dianggap syifa, dianggap obat gitu. Ulun coba, Pak. Masalah ulun coba waktu itu. Jadi habis katanya kencing pertama. Kencing pertama kita habis bangun guring, cobai. Cobai ya, ngarannya anak berubatnya tadi. Anda jadikan ubat. Alhamdulillah seminggu, Pak. Ini lentuhan ampe, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu? Maka pernah juga ulun baca tentang kencingnya onta itu syifa. Kencing onta itu obat. Jadi waktu ulun ke Makkah kemarin mencari kebun onta, nukar kencingnya onta itu ditukar. Mahal kencing onta itu, Pak. Mahal daripada susunya. Kencing onta itu lebih mahal daripada susunya. Ulun dapat cuma sebutul kecil cuman dapatnya karena jemaah lain juga banyak yang anukan membeli. Mahal harganya. Aduh, jurung kencing aja mahal. Tapi karena Nabi mengatakan itu obat, nah, bah menjadi obat jadinya. Kita kan keringkat. Jangankan itu maaf, cerita Nabi Nuh alaihissalam. Kan? Orang bihirai sunyaan kapal Nabi Nuh, sunyaan penuh dengan kotoran orang manusia karena bencinya orang dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh mulak kapal di atas gunung. Akhirnya dia kencingnya orang dijadikan WC oleh orang. Tapi apa yang terjadi? Datang orang tua, anak bihira juga. Pada saat itu matanya buta, betis pincang. Hendak juga ke situ, talincir, tegalincir, katanya licin. Tegalincir masuk ke dalam, apa yang terjadi? Sembuh matanya dari buta. Kuat kakinya untuk berjalan. Tidak ada kudis lagi di tubuhnya. Orang-orang melihat, Pak, kenapa bisa melihat? Aku tadi tergugur di kapal Nabi Nuh. Di situ kan isinya kotoran, bujur. Tapi kada tahu kenapa aku sembuh. Orang berebut ambil. Hebatnya Allah menghendaki syifa lima fis sudur itu mengeluarkan penyakit dari tubuh itu dengan berbagai cara. Nah, itu salah satu. Kamu pikir siapa hendak berobat gitu. Tapi karena dia obat, akhirnya semua mengambil. Ada yang pakai ember, mengambil bawa bulik ke rumah. Sunyaan akhirnya kering, Pak. Tempat kapal Nabi Nuh terjadi kotoran. Nah, ini luar biasa. Kikis orang mengikis lagi sangat kehabisan, berebut. Nah, ini kalau namanya syifa, obat itu kita kada tahu. Bahkan dulu katanya orang ingin naik haji harus disuntik dengan apa namanya tuh? Babi ya. Suntik apa namanya tuh yang di perut dulu tuh. Allah lupa juga untuk bagaimana kita terbebas daripada virus-virus yang ada di Makkah dan Madinah. Katanya begitu dulu. Nah, tapi karena dia obat, Allah ini yang terjadi. Nah, pada saat itu dilihatkan neraka. Maka apa katanya? Inilah tempat yang kau tiap hari minta hindari. Makanya kemudian ditutuplah pintu neraka tersebut. Lalu dibukakan pintu surga. Dibukakan pintu surga oleh malaikat. Lalu ia melihat kenikmatan surga yang luar biasa. Ya Allah, inilah nikmat yang surga ini. Masya Allah. Semua diindahkan mata yang untuk memandang. Makanan yang dimakan. Tempat tidur dan kemudian kehidupan yang menyenangkan. Semua menyenangkan. Begitu indahnya surga, lalu dia orang muslim ini bertanya, ya malaikat ini tempat apa? Inilah tempat yang akan engkau tempati. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah cepatkan kiamat. Orang beriman kayak itu, cepatkan kiamat. Karena aku ingin menempati tempat ini. Masya Allah. Ini orang-orang yang beriman. Lalu jemaah dirahmati Allah SWT. Wa innal kafiru idza tadara atathul malaikah bimas min syarifi jamrun. Ini kebalikan daripada yang tadi. Lalu kemudian ada orang-orang yang engkar, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir. Lalu kemudian pada saat ia akan
diambil oleh malaikat akan sakratul maut, maka malaikat membawa akan padanya itu seirim fihi jamrun, ada satu kain juga, tapi lembaran kain itu terdapat bulu-bulu yang terbuat dari api. Masya Allah. Ini mengerikan sekali. Jadi orang-orang yang engkar itu banyak. Engkar kepada Allah, engkar kepada orang tua, engkar kepada Nabi. Ini engkar sunnah. Apa perbuatan engkarnya kepada Allah? Dia tidak mempercayai akan ibadah itu mendatangkan pahala. Kagak napa sembayang tuh tunggang tuh kayak itu wae, kayak dia juga dapat duit. Kan kayak itu. Orang tidak tahu pada saat datang ke masjid ini tahunya sembayang. Sembayang boleh ke rumah kan dia disuruh ambil duit. Paling-paling wah ini alhamdulillah tiap masjid-masjid tiap subuh Jumat kadang-kadang menyiapkan makan subuh kan paling-paling kayak itu. Maka banyak jemaahnya tuh karena ada makan subuhnya. Biasanya begitu. Orang tidak paham bahwa ada kenikmatan di saat mereka datang berjamaah. Mereka tidak tahu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan satu fadilah, sesuatu rezeki, sesuatu hal yang ia tidak pernah rasakan sebelum daripada itu. Ini yang terjadi. Banyak Pak, ulun tadi malam ketemu kawan gua berceritaan pas Isya. Yuk sembayangan Isya. Anu Ustaz aja aku pada sembayang. Masya Allah dulu ngapa sembayang? Islam beda. Kan kayak itu sampai nyambut kayak itu. Jadi kadang-kadang mereka merasa bahwa perbuatan mereka itu tidak ada efeknya. Padahal itu merupakan satu keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingkar. Engkar apa lagi? Engkar pada orang tua. Engkar pada siapa lagi? Engkar kepada anak pun bisa kadang-kadang orang engkar. Mengajak anak, membawa anak, tidak menasehati anak. Itu merupakan satu keingkaran. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat? Setelah kemudian membawa lembaran kain dari bulu yang terdapat bara, lalu kemudian malaikat akan mencabut nyawanya. Mencabut rohnya itu yang mana tarikannya seperti mana tarikan kehinaan yang pada saat itu seperti mana syadidan wa yuqal meletakkan kain di atas di atas paku. Jadi ada paku-paku banyak diletakkan kain kasa begitu. Lalu kain kasa itu ditarik. Kerak gitu. Apa yang terjadi pada kain itu? Hancur, Pak. Hancur berhamburan. Maka begitu orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah ditarik rohnya oleh malaikat. Maka pada saat malaikat itu menarik roh itu dengan keras, lalu dikatakan kepadanya, ayyatuhan nafsun khabithatun ukhriji ila rabbik saqitah masfutan alaik ila hawanillahu adabihi fa idza akhrajat ruhah wada'at ala dzalikal jam'i wa innalaha nasijan kanasihil ghilyan. Maka malaikat berkata, wahai jiwa yang jahat, wahai jiwa yang jahat, keluarlah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh amarahnya Allah Subhanahu wa taala menuju kehinaan dan siksaan. Makanya Bapak Ibu jemaah dalam hati Allah, kita kadang-kadang memang hidup ini banyak kesalahan. Maka tiap hari boleh kita nasihati. Ulun kadang-kadang bangun guring itu duduk sebentar, ulun panggil, Assalamualaikum Saiful. Alhamdulillah hari ini kau bisa bangun lagi. Wahai Saiful, ini nasihat di Desorungan. Nah Saiful, jangan ingat ada sembahyang subuh. Nasihati kita itu. Assalamualaikum dulu panggil nama kita. Atau kirimkan Fatihah buat kita. Assalamualaikum Saiful, kirim Fatihah buat Saiful Anwar bin Haji Syambil, sambat ngaran abah kita, sambat ngaran paninian kita bin Haji Basri, Al-Fatihah.
kan kirim Fatihah buat kita. Nah itu bagus kita kirimkan Fatihah buat roh kita. Nah, karena kalau kita kirimkan Fatihah buat roh kita, mungkin satu perjalanan hari-hari itu akan indah, akan nyaman begitu. Nah pada saat roh mal orang-orang kafir ini, roh-roh orang engkar ini ditarik dengan kasar oleh malaikat. Lalu dikatakan, wahai jiwa yang jahat, silakan kau menuju kemurkaan Allah dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ditarik dengan keras. Maka pada saat itu roh itu dikeluarkan lantas diletakkan ke tempat di mana kain yang berbentuk bulu-bulu bara api tadi. Maka diletakkan di situ, lalu roh ini dibawa juga naik ke langit. Maka malaikat berkata, waduh, ini bau busuk dari mana ini? Baunya busuk sekali. Kami susah untuk bernafas. Ciumannya begitu menyesakkan dada kami. Malaikat-malaikat dari langit berkata seperti itu. Maka apa kata malaikat yang membawa roh ini? Ini adalah roh orang yang jahat. Roh orang yang engkar, roh-roh orang yang pendusta, roh-roh orang yang suka berkhianat, roh-roh orang yang suka melakukan kehinaan, melakukan penganiayaan pada orang lain. Berbau luar biasa. Maka kata malaikat, sudah jangan tempatkan ke tempat ini, secepatnya pergikan ke tempat lain. Maka bertemu dengan Allah, kata Allah, kembalikan ia ke bumi. Dikembalikan ia ke bumi lalu masuk ke dalam kuburnya, dan pada saat itu setelah ditanya oleh malaikat mereka tidak bisa menjawab, lalu ditampakkan surga baginya. Kembalikan sama orang mukmin tadi. Ditempatkan dan dilihatkan surga baginya. Di saat itu ia melihat surga yang indah nikmat. Apa jawab malaikat? Dia bertanya, wahai malaikat, tempat apa ini? Ini tempat yang kau tidak ingin masuki waktu engkau di dunia. Kayak baiknya di dunia kan sudah sembahyang, kada mengaji, kada beribadah, kada minta ampun pada Allah, kada. Semua tidak. Ini surga ini dulu yang kau tolak waktu di dunia. Kan dijanjikan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini kata Allah, kalau engkau waktu di dunia itu mengambil satu perdagangan yang membebaskan engkau daripada siksa kubur, siksa jahat, siksa neraka Allah SWT, maka taatlah kepada Allah, taatlah pada Rasulullah, dan berkorbanlah engkau dengan dirimu dan hartamu. Maka ini syaratnya, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan dirimu dan hartamu, maka engkau jannati adn, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak melakukan 4 hal ini. Taat pada Allah kada, taat pada Rasulullah kada, taat kepada perintah tidak, taunya sekehendak sarungan. Aku ini hebat, aku ini kaya, aku ini berduit, rumahku banyak. Akhirnya dia tidak mau melakukan perintah Allah SWT. Maka maaf dimati Allah SWT, jangan bangga, jangan sombong dengan rumah yang mewah. Nanti satu ketika rumah kita adalah hanya 2x1. Itu rumah kita. Jadi rumah hebat 4 tingkat, 5 tingkat rumah kadang kita dapatkan. Yang nanti satu ketika kita akan masuk ke dalam rumah yang hanya berukuran 2x1. Yang namanya kuburan. Itu rumah kita. Dan jangan berbangga dengan mobil, kendaraan yang mewah. Mobil Pajero, mobil sport, macam-macam. Jangan bangga. Satu ketika engkau akan naik namanya mobil jenazah. Jadi kita ini seperti itu sebenarnya. Jangan bangga dengan wajah cantik, kata orang. Jangan bangga dengan wajah ganteng. Nanti satu ketika engkau akan menjadi tengkorak. Jadi kadang-kadang tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini.
Maka dinampakkan surga itu. Maka dia menyesal, wahai malaikat, aku menyesal, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Nah, ini orang-orang kubur. Kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Walaupun sedetik saja. Kata malaikat, untuk apa engkau kembali ke dunia? Untuk apa? Aku akan bersedekah. Aku akan berpuasa. Aku akan mengaji. Aku akan sholat. Penyesalan terjadi di saat masuk ke dalam kubur. Kata malaikat, bukankah engkau waktu dunia sudah dinasehati? Bukankah telah datang para nabi? Bukankah telah datang para ulama-ulama? Bukankah telah datang para ustadz-ustadz untuk memberikan nasihat? Memberikan ceramah? Ada saya dengar, ada saya melihat, tapi saya tidak mengikuti. Maka kata malaikat, engkau tidak mungkin mendapatkan tempat ini. Ditutup pintu surga, lalu dibukakan pintu neraka. Pada saat dibukakan pintu neraka, dia melihat neraka begitu dahsyat, mengerikan, dan kemudian siksa yang dia takuti. Lalu dia berkata, ya malaikat, tempat apa ini? Ini adalah tempat yang akan engkau tempati nantinya. Masya Allah. Inilah tempat yang akan engkau tempati nantinya. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lambatkan kiamat. Lambatkan kiamat. Jangan terjadi kiamat ya Allah. Aku takut pada saat kiamat terjadi lalu kemudian hisab, aku akan masuk ke dalam tempat ini. Nah, hadirin rahmati Allah SWT. Inilah yang menjadi ketakutan kita, menjadi kekhawatiran kita, bahwa kita mengkhawatirkan masa depan kehidupan kita. Kalau kita sudah umur 40, 50, 60, maka harta itu tidak lagi yang harus kita cari. Tidak sampai lagi. Karena kita sadar bahwa kita makin umur tua, badan kita sudah makin lemah. Yang dulu kaki kita kuat berdiri, sekarang sudah duduk di kursi. Yang dulu kita bisa untuk lari, sekarang hanya pakai tongkat dengan jalannya. Berkaki 3 saja. Kan? Tingkat Pak. Jadi itu suatu ketika secara sunnatullah, qadarullah, maka tempat rumah kita itu pasti akan kita tempati. Karena itu indahkan tempatmu di kubur itu dengan sering-sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, sering-sering membaca kalimatul la ilaha illallah, sering-sering engkau bersedekah, sering-sering engkau mengaji, sering-sering engkau berpuasa. Maka insya Allah tempat kubur kita itu akan menjadi indah. Jam berapa? 15. Maka Al-Faqih menasihatkan, barang siapa yang ingin selamat daripada siksa kubur, maka ia harus melakukan 4 hal. Pertama, sholat dijaganya. Sholat dijaganya. Kedua, sedekah dilakukannya. Jadi sedekah itu kalau mungkin sudah sering diajarkan ulama, sedekah habis sholat subuh. Habis sholat subuh itu bagus. Di mana pergantian para malaikat untuk mendoakan. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Walaupun hanya 10 ayat. Jadi setiap hari ada. Jadi amalan ini Bapak Ibu, sholat, sedekah, baca Quran, dan membaca tasbih. Ini makanan kita. Jadi 4 hal ini untuk terhindar dari siksa kubur. Pertama, sholat dijaga. Kedua, sedekah. Ketiga, baca Quran. 4, zikir. Ini anggap seperti makanan kita. Jadi kita setiap hari kan makan tuh. Bila pagi sarapan. Pagi sarapan, jadikan amalan ini sebagai sarapan kita. Ya, makanan kita. Karena tengah hari makan lagi kita. Patang makan lagi. Begitu. Jadikan ini sarapan kita. Kemudian 4 hal yang harus ditinggalkan. Jadi 4 hal dilakukan, 4 hal ditinggalkan. Apa yang harus ditinggalkan? Pertama, meninggalkan daripada kata-kata dusta. Nah, ini coba kita untuk meninggalkan kata dusta. Belajar. Kadang-kadang memang kata dusta ini agak repot. Sering repotnya apa? Kadang-kadang dusta itu kadang lewat muntung. Kadang lewat ucapan lagi wah ini. Dusta kita lewat tangan. Lewat mengatik.
Nah, itu banyak berdustanya. Nah, orang kada tahu juga aja katek barang aja kateknya. Jurang kau di mana? Aku lagi di pasar, padahal di rumah. Tahu orang yang lagi hutang. Orang lagi hutang tahu, wah ini yang lagi hutang aku deh sambat aja aku di lain. Kan dustanya di lewat tangan. Ngapa di pasar bila bulik kada tahu juga nih banyak belanjaan nih kada bulik-bulik. Saking takutnya didatangi orang untuk menagih hutang. Nah, ini kadang-kadang berdusta. Dari sisi itu dusta. Kadang-kadang dusta ini juga sama. Maaf nih, orang belanja, ibu-ibu belanja nukar rambutan. Nukar rambutan ini berapa? Sekilo 15.000. Umay mahalnya aja. Di situ tuh 10.000 juga aja. Sama apa rambutan juga aja. Kan? Padahal kan ada ke situ belum. Tapi sambatnya di situ 10.000. Jadi orang yang di sini nih yang mau merasa 15.000, kemahalan kak aku jual nih. Kan begitu. Padahal yang membeli ini berdusta. Oh di situ tadi 10.000 juga, apa masa sini mahal-mahal 15.000? 10.000 aja pang jual aja. Nah, lalu yang menjual tadi bingung, hendak 10.000 tia rugi berjualan, hendak ada di sana, hendak ada dijual tia sana 10.000 harganya. Jadi mau kedemu paksa nukar. Jaku nukar sana, orang tuh nukar sana aja, jauh banget aku berbulik aja. Nah, jauh banget aku berbulik ke sana tuh aja. Sini mumpung lagi di sini aja. Nah, itu Pak, anak pembual tuh. Banyak kadang-kadang bisa mencuri juga. Aduh, ulun suah melihat waktu di pasar itu ibu-ibu belanja baju karena orang ramai kan di pasar itu. Waktu itu di pasar Terapung tuh Pak. Banyak. Jadi banyak ada pas ada melihat ibu-ibu nih tuh orangnya bawa raga, bawa kantongan raga kayak itu. Lantas kemudian dia jalan sambil berjalan karena orang banyak tadi sebelah sini hintalu tuh ada dia menjaga. Nah, dia ambil hintalu masukkan ke tasnya. Cuy, sambil berjalan santai bangetnya ambil hintalu. Dulu masya Allah. Nyamannya ya maling. Nah, ini yang terjadi. Terjadi dusta dia lakukan. Kedua apa? Khianat. Maka hindari khianat. Belajar menghindari khianat. Kalau seandainya kita suah berdusta, awan laki, awan anak, kita istighfar banyak-banyak. Minta ampun pada Allah. Khianat. Yang ketiga mengadu domba. Ini semua perbuatan dari lisan kayaknya. Dusta, khianat, adu domba. Dan kemudian keempat itu hati-hati masalah kencing. Tanazzahu 'anil baul fa inna ammati 'adzabil qabri min. Maka bersihkanlah kamu waktu kencing karena kebanyakan siksa kubur itu adalah karena orang kencingnya tidak bersih. Nah, ini juga jadi azab kubur. Kami masalah kencing itu. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita terhadap empat hal ini. Jauhi dusta, jauhi khianat, jauhi adu domba dan berhati-hati masalah kencing. Innallaha ta'ala karihalakum arba'an. Al-amsa fi salati wal laghwa fil qira'ah warrafasa fi siyam wadhahka indal maqabir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai empat hal. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai empat hal, yaitu orang-orang yang abisu fi shalah, orang-orang yang bermain-main dalam salat. Jadi bermain dalam sembahyang itu ya bermain dalam sembahyang. Dia sembahyang tapi hatinya tidak sembahyang. Itu bisa dikatakan lalai. Banyak yang seperti itu. Kadang-kadang ulun kan sama tuh. Suatu ketika pernah kadang-kadang barang hilang, itu waktu sembahyang ingat. Nah, ini hebatnya sembahyang tuh. Jadi kehilangan kunci mana? Kunci Honda tadi mana? Tuh mencari. Sampai sembahyang tuh tak ingat di mana. Itu di bawah buku tuh tadi aku mana? Ingat di sembahyang. Jadi memang kadang-kadang ilhamnya itu di situ. Pintar setannya. Nah, yaitu empat hal yang tidak disukai oleh Allah SWT bermain-main dalam sholat. Kedua, tidak serius dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Quran, kita tadi Alhamdulillah membaca Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah yang kita baca, Masya Allah, tiap subuh ini Subhanallah. Kemudian yang ketiga, berbicara kotor sewaktu puasa. Puasa kita kalau selain daripada Ramadan, kita ada puasa Senin Kamis. Ada puasa Muharram, macam-macam namanya puasa sunnah.
maka jangan berbicara kotor. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka di saat orang berbicara kotor pada saat dia puasa. Karena orang puasa itu adalah mengangkat daripada amalnya ke langit. Jadi jangan berbicara kotor. Dan kemudian yang keempat yaitu wadhahka indal maqabir, yaitu orang suka ketawa-ketawa di dekat kubur. Jadi di kuburan itu kita takziah atau kita ziarah makam, jangan kita di situ ketawa-ketawa. Jadi cukup kita berzikir, doakan daripada ahli kubur. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kita juga sebagai orang-orang yang ahli ibadah di dalamnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan menjelang waktu kita Isra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan atas perintah Allah, dan kemudian mudah-mudahan kita menjadi mukmin muslim yang kita selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdana wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwaha wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.